Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Ananda kelas 3A yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-nikmat kepada kita semua. Yang kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah tersebut. Nah, nikmat terutama yang paling kita bersyukur adalah nikmat Islam dan iman. Nah, sekali lagi, nikmat itulah yang mengatakan kita nanti untuk masuk surga atau kita masuk neraka nanti. Tidak lupa kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada para pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman dalam memperjuangkan Islam, dalam membela Islam hingga akhir hayatnya. Dan kita berdoa semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik, anak kelas 3 semua, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran PPKN. Kita bahas buku 3B subtema 3. Nah, sini sudah Bapak ringkas, dibuka materi yang sudah Bapak ringkas, dibuka materinya. Nah, yang pertama kita buka dulu, pertama juga PPKN buku 3B subtema 3. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kewajiban. Nah, di buku PPKN kita akan menjelaskan tentang kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, kemudian kewajiban ini dilaksanakannya secara bertanggung jawaban. Dan sekali lagi ya, kewajiban setiap orang berbeda-beda. Nah, dan kewajiban sebagai seorang anak juga berbeda, baik di rumah, di sekolah, itu berbeda. Nah, kewajiban seorang anak di rumah berbeda juga dengan orang tuanya. Itu juga sama, kewajiban seorang siswa di sekolah berbeda antara guru dan siswa tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, sini diterangkan kewajiban sebagai seorang anak. Yang pertama adalah bagaimana menghormati orang tua. Nah, itu sangat penting sekali ya, menghormati orang tua kita sendiri. Nah, kita menurut hormat pada orang tua. Nah, kemudian yang kedua adalah taat dan patuh kepada perintah orang tua kita. Nah, kita patuhin terhadap perintah orang tua yang sesuai dah, yang baik-baik insya Allah ya. Nah, misalnya kita disuruh ke warung, Dek, beli beras ya kita turun, kita taat, patuh. Nah, itu juga sama ketika orang tua sedang bekerja, bisa membersihkan rumah, menyapu halaman, kita bantu di sana, kita bantuin membersihkan halaman, kita bantu membersihkan kamar tidur. Nah, itu sebagai apa? Kewajiban kita sebagai seorang anak yang baik insya Allah. Nah, dan insya Allah juga apa? Kita cari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana-mana ibaratnya apa, sebagai seorang anak bagaimana kita mencari bakti kepada orang tua selama orang tua kita juga insya Allah berbuat baik juga kepada kita nanti. Nah, dan selanjutnya adalah sebagai seorang anak bagaimana juga kita belajar. Nah, belajar di sini adalah belajar di rumah, belajar tentang pelajaran sekolah sebagainya. Baik, selanjutnya kewajiban sebagai pelajar. Nah, beda lagi ya. Nah, kewajiban tadi kewajiban sebagai seorang anak di rumah, sekarang di belajar kita adalah kewajiban anak sebagai seorang pelajar. Yang pertama adalah bagaimana menghormati guru di sekolah. Nah, kita hormat kepada guru sekolah, menaati peraturan sekolah, belajar dengan rajin yang serius. Nah, insya Allah kalau kita ini kan kewajiban kita sebagai pelajar. Nah, baik, sekali lagi tadi kita telah bahas kewajiban sebagai seorang anak, dan sekarang kita bahas lagi kewajiban sebagai pelajar. Kewajiban sebagai pelajar ini adalah bagaimana tadi kita menghormatin guru, menaati peraturan-peraturan yang di sekolah, belajar dengan rajin dan serius terhadap pelajaran. Jadi sebagai seorang pelajar yang baik adalah bagaimana kita semangat dalam belajar, dalam mencari ilmu, dan kita niatkan ilmu ini kita dapatkan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Segala suatu aktivitas kita adalah bagaimana kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya. Kewajiban sebagai makhluk Allah Tuhan. Di sini ada berarti ada 3 kewajiban ya. Pertama, kewajiban kita terhadap orang tua, kewajiban sebagai pelajar, dan kewajiban kita sebagai makhluk Allah. Yang pertama adalah apa? Bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita.
Berarti segala sesuatu kita niatkan bagaimana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayatnya ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Berarti apa? Segala suatu aktivitas kita bagaimana kita niatkan ibadah kepada Allah. Baik itu sholat, belajar, bekerja dan sebagainya lah. Nah, semua aktivitas kita bagaimana kita tujukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah menyayangi makhluk ciptaannya seperti hewan, tumbuhan dengan cara merawatnya secara baik-baik. Jadi kalau kita pelihara hewan atau tumbuhan di rumah ya, bagaimana kita juga memeliharanya dan merawatnya. Jangan kita siksa atau kita sebagainya, tapi bagaimana kita pelihara, kita jaga, kita rawat secara baik-baik. Selanjutnya adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini yang paling pokok utama tadi ya. Baik, selanjutnya adalah hak anak di rumah. Nah, ini jadi ada hak anak, ada juga ada orang tuanya juga ya. Untuk hak anak di rumah adalah yang pertama adalah mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat pendidikan dengan cara disekolahkan, mendapat makanan, pakaian serta hiburan dan informasi. Itu hak kita sebagai seorang anak di rumah tadi. Nah, gitu juga semua orang tua juga mempunyai hak juga. Nah, kalau orang tua kebaikan bagaimana disayangin sama anaknya, dirawat, dijaga sebagainya. Dan sedang kita sebagai anak juga tadi mendapat kasih sayang, mendapat pendidikan, mendapat makanan dan sebagainya. Baik, selanjutnya di sini ada latihan soal, nanti bisa dikerjakan. Nah, dikerjakan halaman 93, halaman 111. Nanti kerjakan latihan soal kita. Nah, mungkin itu aja materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Bapak minta kita semangat terus dalam belajar, jangan lupa berdoa. Nah, yang terutama adalah bagaimana kita niatkan belajar kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa semoga mungkin karena kita masih online ya, semoga mungkin ke depannya nanti Covid ini hilang dan kita bisa belajar seperti semula sedia kala. Itu aja dapat Bapak sampaikan. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.